Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sakila Popa akan menceritakan kisah Nabi Musa alaihissalam sebagai tugas dari mata kuliah Agama dan Sains. Silahkan disaksikan dan mohon dukungannya dengan like dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang ada berapa nabi yang tertulis dalam Al-Quran? Ada 25. Coba. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Suhaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan Nabi Muhammad yang terakhir. Sekarang ini orang mau baca, orang mau mendengarkan kisah Nabi Musa. Kisah Nabi siapa? Nabi Musa. Kemarin ada ular. Dia mau tanggal ini ya. Teman-teman, orang mau ada lomba tentang membacakan kisah Nabi. Siapa yang mau ikut? Boleh. Orang mau baca kisah Nabi siapa ini? Musa, betul. Ceko dulu Haidar. Mantap. Kisah Nabi siapa? Musa. Ceko dulu. Yang dapat jawab Ceko. Mantap. Kisah Nabi siapa? Musa. Oke, mantap. Anak Nabi siapa? Ayo, buat anak suara. Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam adalah salah satu Nabi Ulul Azmi, yaitu Nabi yang memiliki keteguhan dan kesabaran dalam berdakwah, dalam menyampaikan ajaran agama Islam. Nabi Musa diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Bani Israel dan Fir'aun. Nah, Fir'aun. Siapa yang tahu Fir'aun? Fir'aun adalah raja Mesir yang kejam. Nabi Musa merupakan keturunan Nabi Yakub. Ayo sini. Nabi Musa merupakan keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Allah memberi banyak mukjizat kepada Nabi Musa. Ayo sini. Allah memberi banyak mukjizat kepada Nabi Musa. Salah satunya apa yang tadi ada lihat di depan sini, ada ular. Musa. Tongkatnya bisa berubah menjadi ular. Tongkatnya ketika dipukul ke laut, lautnya bisa terbelah. Iya, itu makanya yang Nabi itu mempunyai mukjizat yang luar biasa. Ya. Terus Nabi Musa juga salah penerima kitab Taurat. Ayo Ismi. Sebagai pedoman hidup bagi kaumnya pada masa itu. Ayo coba dengar baru mau tanya nih. Pada masa pemerintahan Fir'aun, dari waktu itu Fir'aun pemerintahan di Mesir. Fir'aun itu adalah raja yang sombong, kejam, yang jahat sekali. Dia sombong, bagaimana sombong? Kenapa dia sombong? Karena dia bilang bahwa dia adalah Tuhan. Jadi dia itu sombong dan mengaku Raja Fir'aun mengaku sebagai Tuhan dan menindas Bani Israel dengan bekerja secara paksa dalam penyiksaan. Jadi orang sudah bekerja, tapi dia masih siksa. Jadi kalau lupa teman-teman yang bekerja dapat lada. Aku kalau lagi kerjaan, aku kerja di rumahku. Iya. Bikin warung. Iya. Kalau papa orang atau mama ada kerja, Mas aku dibantu. bagus. Jaga baku ban,
Tuh, baku tolong dengan orang tua. Wah, itu tandanya saya. Terus kita apa lanjut. Iya. Raja Firaun ini takut kalau dia ke kekuasaan, dia mau jadi raja dunia, nantinya akan dikumpulkan oleh seorang anak laki-laki yang lahir. Karena Raja Firaun takut nanti ada keturunan dari Bani Israel yang akan menghancurkan kekuasaannya, maka Raja Firaun menyuruh untuk setiap anak laki-laki itu dia harus dibunuh. Makanya ibunya Nabi Musa mendapat ilham dari Allah, yaitu dengan menghanyutkan Nabi Musa ke sungai apa? Ke sungai apa? Nil. Sungai apa yang ada di Mesir? Sungai Nil yang ada di Mesir. Una musuh bau nih di YouTube nih. Kau kasih like nih di YouTube nih. Ini baru iya nih. Oke nih baru ada YouTube semua atau? Ada. Mar kalau sebelumnya sekirim ke mama, bau nih kau kasih like, kasih apa jam? Jempolnya. Oke. Sekarang orang lain. Mantap, oke. Sekarang ujiannya Nabi Musa sudah dimulai. Sejak masih kecil, Nabi Musa sudah terpisah dengan ibunya dan dia tumbuh di lingkungan istana karena waktu dia hanyut, ternyata yang mengambilnya itu istrinya Firaun. Jadi istrinya Firaun, raja yang kejam itu, istrinya adalah salah satu penghuni surga namanya Asia. Jadi dia yang mengambil Musa yang dihanyutkan oleh ibunya dan dibesarkan di lingkungan istana. Tapi permasalahan kejadian ketika Firaun menggendong Nabi Musa kecil, tanpa sengaja Nabi Musa kecil menarik janggut Firaun dan itu terasa sangat sakit. Makanya Firaun kalau anak yang akan membunuh kelak. Firaun adalah anak yang dia besarkan, yaitu Nabi Musa. Selanjutnya Nabi Musa berdakwah kepada Firaun dengan saudaranya Nabi Harun. Nabi siapa? Nabi Musa dan Nabi siapa? Sini ya, Nabi Harun. Orang dua berdakwah pada Firaun. Orang dua datangi terus orang hadapi Firaun atas perintah Allah, atas izin Allah. Nabi Musa menunjukkan mukjizatnya. Pada waktu itu coba orang lihat langsung sedikit berdakwah pada Firaun, Nabi Musa dan saudaranya Nabi Harun. Kemudian Firaun menolak. Sama kita. Dia bilang kita ini yang Tuhan. Yang mana panggil-panggil kita rakyat menyembah mana ke Tuhan. Kita ini yang Tuhan. Padahal Nabi Musa bilang harus kembali ke jalan. Kita harus menyembah Allah Tuhan. Kita semua Tuhan. Dia bilang begini. Dia bilang jika benar kamu adalah utusan Allah, maka lawanlah ahli sihir istana dengan sombong. Sini. Kemudian para ahli sihir istana berdatangan atas panggilan Firaun. Mereka membawa tali temali dan tongkat. Mana bunda petak matanya? Kenapa? Mari. Silakan kalian lempar dulu. Jadi siapa mau lempar dulu katanya? Coba lempar ke bawah. Silakan kalian lempar.
Haidar nanti lempar tongkat. Lempar satu, lempar buang begini. Ketika dilempar talinya, tali mereka berubah menjadi ular. Jadi ada berapa banyak itu ada ular semua. Ada 3 bun. Ya ada banyak pokoknya. Maka seluruh anak kecil istana orang lempar jadi apa kok ini? Jadi ular. Awas ada ular. Tiba-tiba talinya berubah menjadi ular. Tali tongkat yang dilempar oleh ahli sihirnya Firaun berubah menjadi ular. Kemudian setelah semuanya sudah dilempar jadi ular, maka sekarang atas izin Allah tongkatnya Nabi Musa itu ketika dilempar, coba ada lempar di tongkat, misalkan itu tongkatnya Nabi Musa ketika dilempar, biar Haidar ketika dilempar ke sini Haidar. Ini malah menjadi ular yang sangat besar dan memakan ular-ular yang tadi. Jadi ular-ularnya yang ahli sihirnya Firaun itu dimakan oleh ular Nabi Musa sayangku itu. Atas izin Allah. Nabi Musa dikejar oleh pasukannya Firaun. Nabi Musa dikejar oleh pasukannya Firaun. Pasukannya Firaun mengejar Nabi Musa. Pas sampai di pinggir laut, Nabi Musa terkepung. Atas izin Allah. Atas izin siapa? Allah. Atas izin Allah, Nabi Musa apa? Memukul tongkatnya ke laut dan lautnya terbelah. Atas izin Allah langsung itu kan mukjizatnya Nabi Musa. Lautnya terbelah, dasar lautnya kelihatan, jadi Nabi Musa boleh lari. Itu laut terbelah, DP air laut yang terbelah begini, jadi Nabi Musa boleh lewat, lari di situ. Iya, boleh dapat lihat DP tanah, jadi boleh mau lewat Nabi Musa dan kaum Bani Israil. Iya, nyenek tenggelam. Tapi ketika Nabi Musa sudah selesai lewat dan pasukannya Firaun lewat, sementara ada di tengah laut, masih ada di tengah-tengah, atas izin Allah kasih kembali lagi itu air laut dan mereka tenggelam. Makanya sampai dengan sekarang itu ada namanya Firaun sebagai apa? Mumi Firaun itu sebagai pelajaran Torah supaya yang sebagai pelajaran supaya kita tidak boleh sombong, tidak boleh kejam, harus baik-baik sama orang. Terus satu lagi, harus menjalankan perintah Allah. Apa perintah Allah? Sholat, puasa, zakat. Terus apa lagi? Bunda sholat isya 4 rakaat. Iya, sholat isya dan 4 rakaat. Kalau saya sudah 2. Iya, betul. Maka tiga. jadi tadi Firaun sudah mati atau belum? Sudah mati. Ditelan lautan. Maka setiap kebenaran pasti akan menang. Siapa orang-orang yang jujur? Orang-orang yang jujur dia insya Allah pasti akan menang. Sudah.